Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Rekan-rekan dalam webinar series JNE for UMKM kali ini dengan mengusung tema UMKM siap ekspor. Nah, untuk kali ini tema kami adalah UMKM siap ekspor. Saya perkenalkan, saya adalah Ratna Sari dan saya akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekspor. Ekspor ini adalah suatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, baik dari kalangan pebisnis, UMKM, baik industri kecil, menengah, sampai yang paling besar, ekspor itu sangat menarik. Namun uniknya, sebagaimana sudah kita ketahui betapa menariknya ekspor ini, namun data menunjukkan, sebagaimana yang dirilis oleh Menteri Koperasi dan UMKM kita, Bapak Teten Mas Duki, beliau menyampaikan bahwa kontribusi UKM kita untuk ekspor masih terbilang relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 14,5% dari total ekspor Indonesia. Apakah yang menyebabkan hal ini? Apakah kurangnya produk yang dapat diekspor oleh Indonesia? Sepertinya tidak, karena menunjukkan yang saya baca bahwa di beberapa negara tetangga kita seperti Brunei, Singapura, ya, itu mereka cukup antusias dengan ekspor kita sejenis tekstil, handcraft, dan lainnya. Dan juga ada seorang anak muda kelahiran tahun 94 itu sudah menekspor itu sampai kontaineran, dalam jumlah kontaineran sapu salju. Jumlahnya sampai kontaineran. Dia adalah anak muda kelahiran tahun 94. Dia mengekspor itu ke beberapa negara antara lain Jepang, Korea, dan Taiwan. Dan saya yakin kita juga bisa, para pelaku UMKM semuanya bisa. Namun apa yang menyebabkan bahwa sebagaimana dirilis oleh Menteri kita, kontribusi UMKM masih sangat kecil? Mungkin salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang bagaimana proses ekspor, regulasi, maupun aturan-aturan alur yang harus dilewati. Bertolak dari hal tersebut, maka kami dari JNE Kendari berinisiatif mengadakan webinar UMKM siap ekspor, dan kami telah mendatangkan 2 narasumber kami di sini. Ya, beliau adalah, saya sapa terlebih dahulu, terima kasih kepada yang kami hormati, Bapak Denny Benhart Parulian. Tadi unmute. Bapak Denny Benhart Parulian, selamat datang Pak Terima di kasih. acara webinar kali ini. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah Pak. Kita jumpa lagi Pak Denny. Ya, Bapak masih di Jakarta Pak sekarang? Iya, ya nanti Bapak Denny Benhart Parulian sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Kendari akan memaparkan materi di sesi pertama ya Pak Denny ya. Oke, terima kasih Pak. Di sela kesibukan Bapak yang luar biasa padat, Bapak telah bersedia untuk mengisi materi pada hari ini. Terima Sama-sama, kasih. saya senang sekali. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak. Berikutnya saya juga ingin menyapa salah seorang narasumber kita juga yang luar biasa. Beliau adalah Head of International Business Development JNE, Bapak Gary Wiharto. Yang kami hormati Pak Gary Wiharto, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ratna atas undangannya. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk mengisi hari ini. Pastinya Bu, pasti Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Tidak berlama-lama lagi ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang sama berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara webinar kita pada kali ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan rule terlebih dahulu, bahwa pemateri kita pada hari ini ada 2, yaitu Bapak Denny Benhart dan Bapak Gary Wiharto yang akan memaparkan materi. Dan di sesi ketiga nanti akan ada sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini, untuk mengefisienkan waktu, maka Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat di Zoom ya. Di Zoom kita itu ada bagian chatnya ya Bapak Ibu. Jadi tolong dapat menuliskan pertanyaannya di situ.
walaupun nanti materi sedang dipaparkan, langsung aja ditulis Pak, Bu. Nanti saya akan bacakan di sesi terakhir. Dan semua pertanyaan insya Allah akan dijawab dengan memuaskan oleh para narasumber kita. Oke, tidak berlama-lama lagi, kepada pemateri pertama, Bapak Denny Benhard Perlian, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, yang sebelumnya beliau juga sempat menjabat sebagai Kasih Import Bea Cukai di pusat. Kepada Bapak Denny, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Ya, Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Geri Wiharto ya, dari kantor pusat UTNE ya Pak ya. Yang saya hormati juga Ibu Ratna Sari sebagai moderator DNE di cabang Kendari. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu yang hadir sekarang di webinar ini, di acara pertemuan kita pada siang hari ini. Sangat berbahagia. Terima kasih. Baik, bicara tentang tadi sudah disampaikan Bu Ratna, boleh saya Bu Ratna ditampilkan slide-nya? Iya. Ya, slide. Saya sedikit tampilkan slide. Bicara tentang ekspor, tadi sudah disampaikan. Apa sih itu ekspor sebenarnya dulu itu Bapak Ibu perlu ketahui dulu. Ya, mungkin ekspor bahasanya ekspor, kalau bea cukai itu tugas fungsinya ekspor impor kan itu Bapak Ibu ya. Nah, impor itu kalau impor sering dengar itu Bapak Ibu, oh impor, nah, kan masukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Kalau ekspor kebalikannya, mengirim barang produksi hasil dari Indonesia ke luar negeri. Baik, next slide. Jadi kita fokus di ekspor sekarang. Next slide. Jadi dikatakan ekspor. Boleh next slide selanjutnya. Oke. Di sini tadi Bu Ratna menyinggung tentang Pak Menteri Koperasi UMK Pak Teten Mas Duki. Sedikit kesimpulannya bahwa waktu webinar Pak Teten kemarin, ekspor ini masih sedikit, khususnya UMKM dari Indonesia secara nasional ke luar negeri. Malah itu bisa dibayangkan, padahal UMKM itu ada sekitar 60 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia. Dia bisa menyerap 97% tenaga kerja dan 14% produk UMKM-nya sudah diekspor. Baru 14% produk dari UMKM sudah diekspor. Itu masih kecil. 14 itu masih jauh ya dari sekitar 62 juta UMKM di Indonesia. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, bahwa data badan usaha yang terdata di Kementerian Perdagangan, jadi perusahaan itu malah dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perdagangan Perindustrian itu sekitar 90% lebih itu isinya UMKM badan usahanya. Yaitu Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin ya, yang ada di webinar bagian daripada 90% tadi. Jadi kalau yang perusahaan besar itu sekelas Samsung gitu ya, terus yang Samsung Indonesia, mungkin yang pertambangan besar itu, yang investasi besar, itu nggak nyampe di bawah 10% itu, nggak banyak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa UMKM ini merupakan begitu besarnya jumlahnya, jadi ini potensial untuk pendukung ekonomi, apalagi di tengah pandemi ini. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Bapak Ibu sekalian sebagai UMKM maupun IKM itu justru menjadi perhatian khusus, karena Bapak Ibu UMKM sekalian itu yang harus difokuskan, fokus bukan berarti yang lain diabaikan, difokuskan untuk tetap survive di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya. Kita tahu Pak Presiden kita itu berbicara kita perhatikan sudah berbicara tentang selama ini penekanan di ekspor pasti. Terus kedua di UMKM. Waktu beliau itu menegur kabinetnya, berdiskusi dengan kabinet, beliau bilang uang sekian puluh triliun baru terserap 1%. Ayo itu UMKM harus didukung, jangan sampai UMKM-nya sudah gulung tikar, terlambat kita mendukung itu, padahal dananya ada. Jadi betapa Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha UMKM dan IKM itu menjadi perhatian
negara dalam hal ini, ya, termasuk kegiatan Bapak Ibu sekalian untuk mengekspor. Nah, sehingga UMKM ini menjadi fokus sendi ekonomi, pendukung ekonomi kita nomor satu, itu harus disupport. Itulah latar belakang bahwa Bapak Ibu sekalian posisinya sangat penting kita dukung keberlangsungan usaha Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, bicara ekspor impor juga kembali lagi. Kenapa Pak Presiden menekankan ekspor? Karena neraca perdagangan kita itu antara ekspor sama impor tuh yang bagus di seluruh dunia, teori ekonominya ekspornya harus lebih banyak daripada impornya. Itu aja kunci ekonomi. Itu pelajaran ekonomi yang secara umum. Kalau bisa barang dari Indonesia tuh lebih banyak devisanya keluar daripada volume impornya masuk ke Indonesia. Jadi kalau yang impor beli handphone, yang konsumsi gitu ya impor yang handphone, beli makanan, produk dari luar negeri, kosmetik. Kalau bisa Bapak Ibu seluruh masyarakat kita nggak usah lah, mendingan beli kosmetiknya ini kita, produk kita sendiri ya. Kalau perlu produk kita yang diekspor, kosmetiknya, makanan ringan kita diekspor ke luar negeri, itu lebih baik. Nah, ini membuktikan ini data dari kami, ini sampel aja beberapa negara. Coba perhatikan tuh, angka impornya lebih besar daripada ekspornya. Ini berarti neraca perdagangan kita masih belum bagus, karena masih lebih besar impornya daripada ekspornya, ya, kecuali di Filipina. Tapi Cina, Thailand, Singapura tuh angka impornya itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau di total neraca perdagangan kita masih timpang. Kita masih intinya masih kebanjiran impor. Mari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, bantu negara ini, bangsa ini supaya neraca perdagangannya impornya turun. Caranya gimana? Next slide. Caranya gimana memperbaiki neraca perdagangan? Ya, pertama ya ekspornya, teorinya gampang, ekonominya, teori mudah tuh. Ekspornya dibanyakin. Baik itu makanan kecil ke, handcraft ke, kerajinan tangan ke, kan juga dibanyakin, ya kan? Terus kedua, impornya dikendalikan, kalau perlu dibatasi. Tapi nggak mungkin lah impor itu di stop, ya kan? Tetap bisa, tapi impornya dibatasi. Jadi impor jangan yang konsumsi. Impor itu yang untuk investasi industri itu boleh. Jadi misalkan ada pendukungan investasi industri untuk pengembangan pabrik, dia ngimpor barangnya nggak apa-apa, karena pabriknya akan menghasilkan sesuatu untuk diekspor, kan gitu. Tapi kalau impornya barang konsumsi, ya kan, makanan kecil aja, coklat aja harus impor, aduh, padahal coklat dari kita juga bisa diekspor ke luar negeri. Jangan, itu kita batasi. Dan terakhir, tingkatkan investasi. Nah, kembali lagi topik kita hari ini ekspor, makanya saya fokus di ekspor. Dorong ekspor. Nah, dorong ekspor. Gimana tuh caranya dorong ekspor? Supaya ekspor ini meningkat. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian kan nanya, apa yang bisa menguntungkan bagi kami? Kan gitu pertanyaan Bapak Ibu, supaya kami mau ekspor. Nah, pemerintah dalam hal ini, negara, harus diberikan fasilitas fiskal. Ada fasilitas. Kalau nggak ada fasilitas, nggak menarik ekspor itu, kan begitu ya. Nah, makanya diberikan fasilitas itu, fiskal maupun prosedural. Prosedurnya adalah, prosedur ekspor itu harus dimudahkan, harus dipercepat, layanannya 24 jam, ya, jangan bertele-tele. Nggak ada lagi sekarang mekanisme mau mengekspor, prosedur ekspor itu masih ada istilah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Nggak boleh itu, nggak ada itu di dalam ekspor. Cilaka kita kalau masih ada ngomong ekspor masih ada teori kayak gitu. Tidak ada. Semua instansi pemerintah yang berkepentingan dengan ekspor, kita bisa pastikan itu akan memberikan fasilitas prosedur yang terbaik bagi Bapak Ibu. Itu menjadi jaminan. Ya. Kedua, fasilitas fiskal. Nah, ini ada nanti saya akan bicara fasilitas, yaitu pengecualian dari pemungutan pajak. Jadi ada, kalau ada dikecualikan dari pajak jadi menarik kan begitu kan? Bukan nggak bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak itu namanya maling, kan gitu ya, memplang pajak. Tidak. Tapi memang ada beberapa produk ekspor, kegiatan ekspor yang harus didukung dengan pengecualian dari pajak supaya menarik orang itu membuat kegiatan ekspor. Baik, ada lagi sebenarnya selain mendorong ini ada lagi, yaitu pembiayaan. Ya, mungkin ini nggak tertulis di sini, tapi boleh Bapak Ibu ketahui, negara sekarang sudah menurunkan dana triliunan, ya, ke perbankan itu 10 triliun tiap perbankan kalau nggak salah. Mandiri itu kemarin ketemu saya, kepala Mandirinya
menyampaikan, Pak, kami diterjunkan 10 triliun dari Ibu Menteri Keuangan. Untuk apa saya bilang? Oh, kami ditugasi untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sekarang ini. Pak, lagi kondisi COVID, ya kan? Ngapain? Untuk pembiayaan. Terus gimana? Nah, kami mau kasih pembiayaan ke badan usaha UMKM, Pak, sama IKM. Tapi kami nggak punya datanya. Nah, tolong dibantu, Pak. Nah, bisa bayangin tuh, ada duit 10 triliun loh, Bapak Ibu. Siap digelontorkan untuk Bapak Ibu sekalian, membantu Bapak Ibu yang ingin UMKM dan IKM yang ingin melakukan kegiatan usahanya. Ya, baik itu domestik maupun ekspor. Jadi, negara sudah keluarin duitnya ada. Sampai Pak Presiden marah. Kok duitnya sudah keluarin triliunan, udah 3 bulan, kok masih terserapnya 1%? Belum, harus terserap 90% itu. Jadi Bapak Ibu harus segera itu. Kalau perlu nanti data-data perusahaan UMKM IKM yang ada di sini, sampaikan ke saya boleh. Ya, nama perusahaan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sampaikan di sini kita data. Nanti saya kirim itu nanti ke Bank Mandiri. Biar nanti Bank Mandiri, BNI yang cari Bapak Ibu nanti diteleponin. Usahanya apa Bapak Ibu? Kira-kira gitu. Sampai ke situ. Baik, next. Lanjut slide. Nah, apa sih untungnya ekspor? Selain tadi, ya, untuk memberikan gairah orang mau ekspor, kita berikan insentif tadi kan, insentif fiskal maupun insentif prosedur. Nah, untungnya bagi Bapak Ibu sekalian apa? Tentunya perluasan pasar dong, ya kan? Jangan hanya main domestik aja jual lokal. Oke lah, bagus juga. Bapak Ibu menjual produknya lokal, produk Sulawesi Tenggara, misalkan dijual ke Surabaya, nanti dimakan di Jakarta, terus makan. Oke lah, nggak apa-apa ada untung. Tapi masa kelasnya di situ saja. Kalau bisa kelas diekspor, dijual ke Malaysia, jual ke Singapura, Amerika, Eropa, EU, wah itu lebih bagus. Karena kenapa? Harganya lebih mahal, ya kan? Profit lebih tinggi, ya kan? Terus mainannya dolar, bukan mainan rupiah. Nah, ini juga jadi penekanan nih. Kalau jual domestik kan transaksinya rupiah, tapi kalau ekspor transaksinya dolar. Nah, padahal kalau kita ekspor bermain dolar, sehingga di tengah adanya penekanan kurs rupiah terhadap dolar semakin naik. Kalau Bapak Ibu yang bergelut di ekspor, harusnya tidak cemas itu. Ya kan? Coba bayangin, semakin kurs dolar tinggi, Bapak Ibu yang biasa bermain ekspor semakin senang, semakin tertawa. Karena kenapa? Dolar yang masuk. Kan begitu, devisa dolarnya masuk. Semakin untung ketimbang kalau yang ngimpor. Kalau ngimpor makin gigit jari. Karena kenapa? Masukin beli barang dari luar negeri, pakai dolar, makin gila barangnya. Makin mahal. Tapi kalau ekspor, nah harusnya makin tertawa Bapak Ibu sekalian yang bergelut di bidang ekspor. Ya, itu perluas pasar, itu dampaknya akan ketiga transaksi falas juga. Karena bermain di dolar. Kuantiti penjualannya juga tidak terbatas. Karena pasarnya makin luas. Kan gitu, bukan hanya pasar domestik. Pasar luar negeri. Saya ambil contoh luar negeri. Perikanan, ya saya pernah dapat kolega saya, ya salah satu pengusaha di Cina, orang Cina nih, itu menawarkan, tolong kirim ke Cina ikan mentah. Nah, mentah-mentah ikan itu berarti diekspor dari Indonesia kan? Nah, minta 1 ton 1 hari. Coba bayangin. Ada itu Bapak Ibu, 1 ton. Jadi sampai sekarang belum ada yang sanggup. Bukan belum ada yang sanggup mengekspornya. Itu barang ikannya mungkin ada. Cuman masalahnya ini distribusi ikannya belum rapi di nasional kita, di negara kita belum rapi. Semua belum terintegrasi sehingga semua masih main sendiri-sendiri. Yang A bisa ekspor 200 kilo, yang B 100 kilo, yang C ya, jadi nggak bisa 1 ton 1 hari. Nah, ini masih problem juga. Tapi bisa dibayangin bahwa kuantiti penjualan bisa tidak terbatas. Sebegitu banyaknya pesanan dijual. Berikutnya juga menambah wawasan perdagangan Bapak Ibu sekalian terhadap concern terhadap perdagangan di dunia. Jadi kembali lagi jangan jagoan kandang kita. Ya, hanya main di lokal Indonesia, harus kita juga main internasional, go internasional. Yang terakhir, dampak itu semua tentunya omset dagang pasti akan naik. Kalau kita biasa domestik terus kita juga bermain di ekspor, pasti omset akan meningkat. Next slide. Next slide, ya. Nah, bagaimana caranya untuk memulai ekspor bagi UMKM? Nah, mudah-mudah saja. Legalitasnya ada. Ya, ada itu ya minimal ada NPWP. Selanjutnya nanti, habis NPWP, siapkan dokumen ekspor,
invoice packing list kita punya Pak, kalau udah transaksi gitu ya, mau dikirim invoice packing itu kan purchasing, jual beli, transaksi dengan luar negeri. Udah punya ini terus gimana Pak? Nggak usah khawatir. Bapak Ibu yang mau mengekspor, hubungi Bea Cukai. Hubungi saya. Saya beserta jajaran saya bersiap 24 jam mendampingi Bapak Ibu sampai bisa ekspor. Bagaimana caranya ekspor? Ya. Mungkin di sini karena waktunya tidak terlalu banyak, ya mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail teknisnya. Tapi garis besarnya adalah fasilitas prosedur yang dilakukan Bea Cukai itu sudah mudah, semua secara online. Nanti perintilan administrasinya akan kita dampingi Bapak Ibu. Cukup kontak saya beserta jajaran saya, kami akan dampingi Bapak Ibu untuk bagaimana cara mengisi dokumen Bea Cukainya, bagaimana cara mengirim dokumen Bea Cukainya secara online gitu. Ya, bagaimana adalah pengirimannya. Kira-kira begitu. Nanti kami yang dampingi Bapak Ibu sampai bisa ekspor. Terus selanjutnya juga ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung ekspor, yaitu FTA. FTA itu Free Trade Agreement. Itu semacam perjanjian Indonesia dengan beberapa negara. Perjanjiannya perjanjian tarif. Jadi misalkan Indonesia ada perjanjian dengan Cina. Mungkin kalau barang Indonesia dikirim ke Cina, nanti Cina dibebasin tarifnya. Gitu. Jadi barang dari Indonesia dibebasin tarifnya oleh Cina. Nah, Bapak Ibu mungkin yang biasa UMKM dan IKM yang biasa ekspor ke Cina bisa memanfaatkan ini. Sehingga produk Indonesia yang diekspor ke Cina, itu di Cina tidak dikenain lagi pajak impor di Cina. Sehingga benar-benar produk Indonesia di Cina itu adalah bebas teks, tidak ada unsur pajaknya. Artinya apa? Harganya itu jadi bersaing. Seolah-olah bersaing dengan produk Cina sendiri. Ya kan? Karena harga barang produk Indonesia itu di Cina itu hanya HPP-nya aja, harga pokok penjualannya, tidak ada unsur pajak apapun, kecuali transportasi kan gitu ya, logistik gitu. Tapi pajaknya dibebaskan. Nah, itulah FTA. Terus ada atas perdagangan. Nah, ini juga kita punya salah satu program kami adalah kami sedang mengumpulkan beberapa list produk daftar komoditi unggulan Sultra yang diekspor nanti, baik itu mentah, olahan, ya kita minta. Itu kita minta nanti jenis barangnya apa, dari daerah Sultra mana, terus keberlangsungannya berapa lama, periodiknya, misalkan produksinya sebulan 10 kilo, sebulan 100 kilo gitu. Itu kita data semua. Nanti kan kita kirim ke atas perdagangan kita di seluruh dunia, di negara-negara semua yang ada tujuan ekspor. Supaya apa? Karena atas perdagangan kita di luar negeri itu sebenarnya mau mencari pasar supplier di negara-negara itu. Cuman dia mau jualan lah ibaratnya itu. Menjual produk kepada perusahaan di negara-negara itu, dia nggak punya data atas ini, data yang lengkap terhadap produk-produk Bapak Ibu sekalian, UMKM. Jadi kita lengkapilah datanya supaya mereka juga turut mencari supplier ini. Jadi nanti barang-barang produk kita dijual oleh para atas-atas ini. Rencananya begitu, nanti akan kita bikin programnya. Terakhir juga siapkan saja operasional ekspornya, hitung berbagai biaya. Ini biasalah kalau mau usahakan kos, hitung-hitung kos. Kalau rugi jangan, kalau untung baru jalan. Tapi saya pastikan kalau bicara ngomong ekspor pasti untung Bapak Ibu. Untungnya itu sangat menjanjikan. Next slide. Ya, terus bagaimana cara? Ini udah sedikit teknis. Bagaimana cara memberitakan ekspor? Nah, karena sebenarnya ekspor itu hanya gampang. Itu ada dokumen Bea Cukai. Nah, ekspor itu bisa dilakukan melalui laut maupun udara. Bisa dilakukan sendiri maupun oleh perusahaan jasa titipan. Nah, biasanya kalau perusahaan jasa titipan itu ya ukurannya nggak satu kontainer kan gitu ya. Nggak satu kontainer. Artinya beberapa orang dikumpulkan dulu baru jadi satu kontainer gitu ya. Jadi prinsipnya bahwa kalau Bapak Ibu punya produk olahan atau produk hasil dari negara produk sendiri, itu bisa diekspor. Kalau melalui jasa titipan, PJT itu kiriman, perusahaan jasa titipan. Itu ada JNE, ada Pos Indonesia dan sebagainya. Kalau mau diekspornya dikirim melalui JNE, itu bisa ngirim sendiri, bisa. Boleh. Tapi minta bantuan JNE-nya, posnya, atau DHL-nya juga bisa. Mana yang lebih mudah saja, ya nggak ada masalah.
Sehingga kalau sendiri berarti Bapak Ibu nanti akan dilengkapi dengan, kalau mau ekspor sendiri, dengan modul PEB itu tadi. Nggak usah khawatir, Bea Cukai Kendari akan mendampingi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini kalau mau mengekspor sendiri, kan gitu ya. Tapi biasanya kalau kira-kira di bawah 100 kilo, Bapak Ibu mungkin nggak mau repot kali ya. Aduh, repot kali kalau kita bikin, udah pakai kiriman saja, nggak ada masalah. Bisa juga nanti JNE dan pos ataupun perusahaan jasa titipan bisa menghubungi kami, kita support, kita dampingi terus, ya. Kelihatannya kalau JNE kayaknya sudah punya link ini deh, modul ekspornya sudah ada. Tinggal nanti bagaimana teknis pemberitahuan dokumennya secara online, ya. Nanti kami siap mendampingi, nggak ada masalah itu, mudah kok itu. Jadi kita hanya mau membuktikan bahwa kemudahan itu ada, nggak hanya ngomong. Nah, kita kepingin jangan-jangan sekarang ini sudah ada nih Bapak Ibu yang ekspor. Cuman mungkin belum tahu gimana proses ekspor ya. Taunya kan kirim lewat tempat Bu Ratna, lewat JNE, pokoknya didengerin sampai nggak di sana, kira-kira gitu ya. Tapi nanti detailnya akan kita sampaikan secara intensif langsung. Boleh menghubungi saya. Nanti nomor telepon saya bisa dipublish oleh Bu Ratna. Next. Nah, ada fasilitas yang memberikan rangsangan bagi Bapak Ibu. Rangsangan tuh kalau terangsang kan jadi bersemangat mau ekspor gitu, rangsangan untuk ekspor. Ada fasilitas kita namanya KITE IKM. KITE itu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, IKM itu ya Bapak Ibu sekalian ini yang hadir. Maksudnya apa ini? Jadi KITE itu suatu IKM, perusahaan IKM yang memproduksi barangnya, misalkan produksi barangnya misalkan produksi barangnya, saya ngambil contoh rambut, ya, ada memproduksi wig, rambut wig, itu ada di daerah Denpasar. Saya kasih contoh konkret nih, di daerah Bali ada kerajinan daerah sana menghasilkan rambut. Nah, wig, rambutnya ini nanti produk rambut wignya ini diekspor kemana? Itu ke Amerika. Jadi peran-peran Hollywood di sana itu, kalau Bapak Ibu tahu tuh banyak yang misalkan syuting film pakai wig, itu wignya sebagian besar dari Bali itu ada, sebagian besar dari Bali itu dikirim ekspor, produknya kualitas dari Bali. Nah, waktu mereka menghasilkan wig itu, beberapa bahan bakunya untuk membuat wig tadi itu ada yang diimpor dari luar negeri, baru diolah jadilah wig, kan gitu, wig rambut. Nah, KITE ini adalah pada saat waktu impor itu produknya kan harusnya bayar pajak impor, ada pajaknya. Sehingga kalau bayar pajak terus diolah barangnya menjadi wig, begitu wig harganya kan jadi lebih mahal. Karena kenapa? Ada unsur pajaknya. Waktu diekspor itu harga dijual ekspornya lebih mahal karena ada unsur pajaknya. Tapi KITE IKM ini fasilitas KITE ini memberikan bagi IKM tadi pada saat impor tadi itu pajaknya dibebaskan. Nggak perlu, pokoknya semua bahan baku pendukung, bahan-bahan baku yang impor, yang ada pajak-pajaknya, baik pajak impor maupun pajak PPN, itu dibebaskan semua. Sepanjang bahan itu dilakukan untuk mengolah produk jadi wig tadi. Begitu udah jadi wig, berarti kan wignya ini dijual ekspor. Nah, harga ekspor wignya ini tentunya lebih murah daripada kalau waktu bahan baku waktu impornya yang dikenakan pajak. Nah, ini kita IKM. Jadi bahan bakunya itu semua dibebaskan dari pajak. Sehingga benar-benar IKM ini pada saat mengekspor produknya itu benar-benar free daripada fiskal atau pajak. Bebasin semua dari pajak. Karena nanti mau diekspor gitu. Bukan dijual lokal, tapi dijual ekspor. Nah, inilah bahan bakunya yang dibebaskan. Ada juga mungkin IKM yang punya mesin jahit, ya kan? Mesin produksinya misalkan pakai mesin gitu. Mesinnya ini diimpor. Mesinnya pun dibebaskan dari pajak waktu diimpor, sehingga barang produk hasilnya itu yang diekspor itu menjadi lebih murah. Oke, ini benar-benar fasilitas yang mungkin Bapak Ibu kalau punya bisnis prosesnya seperti saya cerita tadi, ada bahan bakunya, bahan penolongnya, ya kan, bahan-bahan lain untuk diolah tadi, ada unsur pajaknya, itu boleh dipakai ini. Ya, nanti hubungi saya lagi, kita akan dampingi Bapak Ibu untuk bagaimana penggunaan fasilitas ini. Next.
Nah, ini sekarang kita ini udah banyak digunakan Bapak Ibu sekalian, ya, berdasarkan data yang Bea Cukai miliki, ini untuk industri kerajinan barang tuh udah ada 21 di seluruh Indonesia, ya. Untuk furniture ada, ya kan? Industri tekstil pakai jadi, wah ini juga ada. Tapi angkanya 10 karena ini mungkin bukan jarang ya IKM ini, UMKM jarang kalau industri tekstil ini, biasanya agak besar ini. Nah, industri lainnya ada industri rambut, itu saya cerita tadi. Ini KM nih, UMKM rambut di Bali. Ada industri kosmetik, ini sudah cukup besar. Terus industri peralatan listrik dan industri lainnya. Industri lainnya mungkin jangan-jangan ini termasuknya di dalamnya ada Bapak Ibu yang hadir ini sekarang. Ya, jangan-jangan untuk mengolah misalkan makanan kering kan gitu ya. Ada mesin untuk mengolah pengeringannya, mesinnya itu diimpor, ya kan, bebaskan itu pajaknya, dari pajak impornya, nanti kita bebaskan. Jadi Bapak Ibu itu enak kerjanya, mau ekspor, bergairah, tidak ada lagi unsur-unsur beban pajaknya. Lebih baik uang pajaknya dipakai untuk muter modal lagi, itu arahnya. Sehingga membuat para UMKM itu dan IKM itu menjadi insentif bagi mereka. Lanjut. Nah, manfaatnya apa bagi IKM? Ini manfaatnya, tadi saya sudah cerita sebenarnya. Prosedur ekspor impornya menjadi mudah. Nah, itu tadi impornya juga kalau prosedurnya udah jelas, prosedurnya kita permudah. Nggak ada lagi istilah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah, nggak ada itu istilah itu. Coret semua itu dari benak Bapak Ibu sekalian. Ya, coret. Negara sekarang harus hadir bagi Bapak Ibu khususnya UMKM IKM yang mau melakukan ekspor ya. Karena kenapa? Ekspor kita sudah tertinggal jauh. Tadi kata Pak Teten, kata Pak Presiden juga. Sehingga karena ekspor sudah tertinggal kita jauh dengan negara lain, apalagi tambah COVID sekarang. Nah, berarti kita kalau mau mendukung ekspor nggak bisa juga biasa-biasa lagi, Bapak Ibu. Ya, makanya negara nggak boleh lagi bikin insentif atau melayani ekspor biasa-biasa saja. Karena kalau biasa-biasa saja dapatnya juga biasa-biasa saja hasilnya. Tapi negara sekarang seperti kata Pak Presiden harus bekerja luar biasa, extraordinary, nggak boleh lagi berdiam, kejar terus semua IKM UMKM. Jumpai mereka, apa kekurangan mereka, apa kebutuhan mereka, kita penuhi supaya mereka jangan gulung tikar, supaya mereka bisa ekspor. Makanya turun 10 triliun itu untuk pembiayaan di perbankan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang UMKM dan IKM, Bapak Ibu sekalian merupakan anak kesayangan pemerintah sekarang. Ya, jadi anak kesayangan, udah disorot bener, duit dikasih, prosedur habis-habisan kita dukung. Ya, mari semangat mengekspor. Kedua, manfaatnya adalah penurunan biaya produksi. Ya jelas lah. Ya kan, karena prosedurnya ekspornya mudah, dipermudah, terus pajaknya juga tidak dikenakan, itu bisa diganti itu untuk menjadi permodalan. Terus selanjutnya peningkatan modal usaha juga jelas, harus kas lancar dan peningkatan daya saing. Ini yang paling penting terakhir, peningkatan daya saing. Akibat dari manfaat tadi fasilitas fiskal, terus fasilitas prosedur, ya kan, dimudahkan prosedurnya, pajaknya dihilangkan, ya kan, kasih insentif, kasih pembiayaan, itu harapannya barang kita bersaing di luar negeri, gitu loh, bersaing. Ya supaya apa? Supaya kalau perlu produk yang sama di luar negeri dengan produk kita kalah tuh dengan produk kita di luar negeri, begitu, ya kan? Kalau perlu begitu, ya itu maksudnya kompetitor bersaing. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Nah, next, mungkin masih ada slide-nya. Seperti ini paling terakhir ya. Oh belum, masih ada persyaratan kita IKM. Ini mungkin karena waktu yang cukup singkat ya. Saya akan lewatkan ini. Nanti ini soal persyaratan ini akan bisa silakan di screenshot saja sementara ya. Tapi saya akan jelaskan detail, nanti bisa face to face dengan saya ya, langsung dengan saya saja, nanti akan kita dampingi terus. Intinya persyaratan itu harus mudah. Kalau sulit nggak laku deh gitu kira-kira. Fasilitas apapun kalau sulit nggak laku gitu. Dan percayalah, kami udah memikirkan supaya ini laku gitu Bapak Ibu ya, supaya ini laku. Yang mudah bagi Bapak Ibu sekalian. Next, kalian lanjut. Nah, untuk membuktikan Pak Denny ini ngomong dari awal sampai akhir bener gak sih? Jangan-jangan hanya cerita kosongan. Enggak, saya nggak kaleng-kaleng. Beberapa produk udah kita dukung. Ini testimoni dia. Testimoni tidak di bawah
tidak berada di bawah ancaman. Enggak ya, awas lo harus ngomong yang baik-baik. Enggak. Ini benar-benar, mungkin Bapak Ibu sudah melihat, salah satunya ini adalah ekspor produk hasil Sultra, yaitu sabut kelapa. Ya. Ini beliau ini pengusaha dari Surabaya padahal. Dia pengusaha Surabaya. Sabut kelapanya dia lihat di Sulawesi Tenggara. Itu pada dibuang-buangin sabut kelapa. Ya kan? Padahal kelapa itu jujur loh. Kelapa itu kalau digunakan untuk ekspor, hampir semua tidak bersisa. Tidak ada yang terbuang harusnya. Kelapa itu. Sabutnya bisa diekspor untuk jok. Ya, diekspor. Karena di beberapa pabrik otomotif, Ferrari, Mercedes-Benz itu menggunakan joknya itu bisa enak didudukin itu pakai sabut kelapa. Sabut kelapanya salah satunya diekspor dari kita. Coba bisa bayangin. Ya kan? Kita ekspor. Batok kelapanya bisa jadi arang aktif. Ya kan, dagingnya itu bisa jadi nata de coco, diekspor ya kan. Airnya juga bisa diminum. Jadi kelapa itu tidak ada. Ini baru kelapa loh. Tidak ada yang tidak dibutuhkan di luar, di negara lain itu. Produk kita. Jadi betapa kita diberikan alam yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan. Jangan lepas itu peluang. Ini kembali lagi Bapak Ibu. Ini pengusaha dari Surabaya. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu sekarang yang putra daerah Sulawesi Tenggara? Ayo, jangan kalah. Lihat peluang ini. Mari kita ekspor bareng-bareng. Oke? Kita dengar sejenak apa yang bisa dia sampaikan kepada kita. Silakan. Bisa diklik filmnya. Oh, suaranya nggak terdengar ya. Apa bisa dimunculkan suaranya? Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa. Ya, intinya yang disampaikan dia adalah bahwa pemerintah, dalam hal ini bukan hanya bea cukai, pemerintah sudah dirasakan bagi beliau, pengusaha ini, hadir bersama beliau, negara hadir bersama beliau untuk mendampingi kegiatan ekspornya sampai berhasil. Nah, pengalaman beliau ini, Pak Iwan Ponto ini, ya ini sengaja saya share ke Bapak Ibu sekalian, artinya Bapak Ibu sekalian juga sama seperti Pak Iwan ini, berhak mendapatkan pendampingan bagi yang ingin melakukan ekspor. Jadi kembali lagi, intisari dari cerita beliau ini adalah kita akan dampingi negara, bukan hanya bea cukai, ya, bukan hanya bea cukai. Karena ekspor ini, bicara ekspor, tidak identik Pak Denny dengan teman-teman saya, tidak, anggota saya tidak. Tapi ini juga ada keterlibatan Ibu Ratna, JNE, ya kan logistik, ya kan masalah pengiriman JNE-nya. Ada juga masalah nanti perizinan dari POM-nya misalkan, perlu perizinan makanan dari BP POM untuk yang makanan. Ada juga produk hasil itu karantina, ada. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, waduh, ini banyak bener ya, ada bea cukai, ada karantina, ada POM, gimana nih? Ribet dong, banyak banget. Tidak, ya. Hapuskan opini itu. Sekarang karantina, bea cukai, POM semua sudah bersatu. Sudah bersatu sebagai wadah negara, hadir bersama Bapak Ibu sekarang untuk mendukung, mensokong, mensupport Bapak Ibu. Dari sisi apa? Percepatan ekspornya. Jadi ekspor apapun ceritanya bagi negara harus terjadi. Kalau harus terjadi artinya apa? Kalau ada hambatan Bapak Ibu, bottleneck, hambatan-hambatan itu harus diberikan solusinya. Tidak ada kata cerita, oh nggak boleh ekspor. Nggak ada kata cerita nggak boleh ekspor. Ada hambatan bottleneck harus ada solusinya sehingga ekspor harus terjadi. Mungkin itu saja, masih ada slide-nya, next coba. Nah ini terakhir. Kalau ini pesan yang paling saya ingin sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, UMKM dan IKM, Bapak Ibu adalah sendi-sendi ekonomi. Kapan mau ekspor? Nah, kapan mau ekspor? Segera bangkitkan semangat, kreativitas, banyak produk kita di tengah kondisi ekonomi apapun, ekspor tidak akan pernah kalah. Ya,
ekspor kita, ekspor akan kalah, hanya satu yang mengalahkan ekspor. Kalau tidak ada lagi negara-negara di luar negeri yang membutuhkan barang kita. Nah, habislah Republik ini. Baru ekspor, itu bisa jatuh. Tapi saya pastikan, hasil alam dari Indonesia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan kita, tidak ada satupun yang tidak dibutuhkan oleh negara lain. Jadi kita, negara kita harus sangat bersyukur. Dengan cara apa? Mari kita ekspor. Semua hasil alam kita berhasil di luar negeri sangat membutuhkan. Dari mulai pertambangan, dari mulai perikanan, perkebunan, pertanian, olahan, makanan, apa yang tidak dipunyai. Handcraft, kerajinan tangan, ada semua dibutuhkan. Ya, semangat untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendorong ekspor kita, khususnya ekspor nasional, dan terlebih lagi dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, bisa nanti ditambahi oleh Pak Geri nanti ya, dan saya lebih concern kita lebih banyak bertanya jawab sampai tuntas, sehingga harapan kami dan mungkin harapan Ibu Ratna ya dari EIO-nya penyelenggara ini, kita mengharapkan setelah webinar ini besok pun ada yang telepon saya, atau nanti sore ada yang telepon saya, telepon Bu Ratna, saya mau ekspor gimana caranya. Itu harapan saya, langsung kita gandeng. Oke, demikian, terima kasih dari saya. Akhir kata, kalau ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo.